Selamat pagi semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan belajar fisika tentang kalor dan termodinamika. Dimana sebelumnya Ibu sudah memberikan kalian catatan tentang materi ini, dan hari ini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kalor. Nah, kita masuk. Pertama sekali kita harus tahu dulu apa itu kalor. Nah, kalor ini adalah sebuah energi, di mana energi itu tidak bisa kita lihat, tetapi bisa kita rasakan. Kalor ini sendiri adalah energi panas. Misalnya pada siang hari, kalian keluar rumah dan matahari sedang terik, otomatis kalian akan merasakan panas pada tubuh kalian. Atau misalnya kalau kalian dalam keadaan demam, nah tentunya suhu tubuh kalian akan meningkat. Dan yang menyebabkan itu semua adalah kalor, energi panas yang menyebabkan terjadinya perubahan suhu atau kenaikan suhu. Nah, kalor ini sendiri menyebabkan beberapa perubahan, antara lain perubahan suhu, wujud, dan juga pemuaian. Nah, pertama sekali kita akan belajar tentang perubahan suhu zat. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu suhu. Nah, tentunya kalian sudah tahu ya, kalau misalnya kamar kita itu suhunya 25 derajat Celcius. Artinya si 25 derajat Celcius ini adalah menunjukkan tentang suhu. Lalu bagaimana dengan kalau kita merasakan bahwa siang ini panas, bahwa es batu itu sangat dingin. Nah, apakah panas dan dingin itu adalah suhu? Nah, jadi suhu itu sendiri adalah angka yang menunjukkan keadaan suhu suatu zat. Jadi suhu itu bisa dihitung. Misalnya tadi kamar kalian suhunya 25 derajat Celcius. Nah, berarti 25 derajat Celcius itulah suhunya. Lalu apakah panas atau dingin itu adalah suhu? Bukan. Tetapi panas atau dingin itu adalah suatu keadaan yang bisa kita rasakan akibat adanya suhu tadi. Nah, jadi kita kembali ke perubahan suhu zat. Nah, kalor itu bisa menyebabkan perubahan suhu zat, baik itu di zat padat, cair maupun gas. Contohnya seperti ini. Misalnya kalian sedang memasak air. Nah, ketika airnya baru pertama kali kalian jerang, sampai kepada airnya sudah mendidih, itu kalian pasti bisa merasakan perubahan panas dari air. Awalnya air masih dalam keadaan dingin, kelamaan menjadi semakin panas, dan ketika dia mendidih kita bisa merasakan sangat panas. Nah, perubahan suhu inilah yang Nah, jadi perubahan suhu pada air itulah yang menyebabkan si air tadi mendidih. Nah, kenapa bisa terjadi perubahan suhu? Itu karena adanya kalor tadi, energi yang bekerja pada air sehingga menyebabkan perubahan suhu itu adalah kerjanya si kalor. Makanya kalor itu berpengaruh terhadap perubahan suhu suatu zat. Nah, oke, kita langsung masuk saja kepada rumusnya. Ini bisa kalian lihat bahwa kalor itu lambangnya adalah Q besar. Nah, rumus dari kalor itu sendiri adalah Q sama dengan MC delta T, di mana M-nya itu adalah massa, C kecilnya itu adalah kalor jenis, dan delta T itu adalah perubahan suhu atau kenaikan suhu pada suatu zat. Nah, Ibu jelaskan dulu satu persatu. Jadi M itu adalah massa zat yang diukur yang satuannya adalah kilogram. Misalnya kalian mau mengukur massa air gitu. Misalnya massa airnya itu sekitar 1 kilogram. Nah, terus C-nya itu adalah kalor jenis air. Jadi setiap benda itu dia memiliki kalor jenis masing-masing atau kekuatan energi panas yang khas pada suatu bahan. Misalnya ada minyak, ada air, dan lain-lain. Itu kalor jenisnya atau energi panas yang dimiliki setiap benda itu memiliki kalor jenis yang berbeda-beda.
Terus selanjutnya adalah delta T. Delta T ini adalah perubahan suhu atau kenaikan suhu, di mana seperti yang Ibu jelaskan tadi, misalnya kita memasak air itu dari awal kita masak sampai dia mendidih, itu pasti akan terjadi kenaikan suhu. Nah, kenaikannya itu berapa? Itulah yang ditandakan dengan delta T. Misalnya awalnya suhunya itu cuman 20 derajat. Akhirnya mendidihlah airnya menjadi 100 derajat, maka perubahannya adalah nih ya, delta T itu sama dengan suhu yang akhir dikurangi suhu awal. Misalnya suhu akhirnya itu tadi 100 derajat ketika dia sudah masak maksudnya, dikurangi ini satu ya. Nah, dikurangi dengan suhu awalnya. Suhu awalnya misalnya 20 derajat Celcius. Berarti perubahan suhu pada air tadi itu adalah 100 kurang 20 adalah 80 derajat Celcius. Nah, itulah delta T-nya. Nah, misalnya ada soal. Bagaimana berapa kalor pada, misalnya ya, ada soal berapa kalor yang dihasilkan pada air 1 kilogram dengan kalor jenis jenisnya 4200 Joule per kilogram. Apabila perubahan suhu air tersebut adalah sebesar 80 derajat Celcius. Nah, misalnya ada soal begini, pertama kita tulis dulu diketahuinya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ada 1 kilogram air. Ini berarti adalah massa dari air itu. Massa air adalah 1 kilogram. Terus diketahui juga ini ada 4200 Joule per kilogram. Itu artinya adalah kalor jenis air. C air itu 4200 Joule per kilogram. Terus di sini diketahui juga perubahan suhu air itu sebesar 80 derajat Celcius. Berarti delta T-nya sebesar 80 derajat Celcius. Lalu yang ditanya apa? Yang ditanya adalah kalor yang dihasilkan. Berarti Q, kalor. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Kita tahu bahwa tadi rumus dari kalor itu sendiri adalah M dikali C dikali delta T. Kita masukkan Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Kita masukkan lagi, M-nya itu adalah 1 kilogram, C-nya itu 4200. Oh maaf, ini satuannya derajat Celcius. Lalu delta T itu adalah 80 derajat Celcius. Nah, ini satuannya bisa dicoret, ini dengan ini bisa dicoret. Lalu kita kalikan 1 dikali 4200, 4200. Lalu 4200 dikali 80, kita cari dulu.
Nah, jadi berdasarkan hasil yang sudah kita dapatkan bahwa Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Itu rumus dari kalor. Nah, kita masukkan M-nya 1 kg, C-nya 4200 dan delta T-nya 80 sesuai dengan soal tadi, dan kita kalikan, didapatlah hasil bahwa kalor yang dihasilkan pada proses pemanasan air tadi sebesar 336.000 joule. Nah, satuan dari kalor ini sendiri adalah joule. Oke, kita lanjut lagi. Nah, bisa kalian perhatikan lagi catatan kalian. Pada